SD kelas awal Pasar Wajo semester 3. Di sini saya akan menceritakan tentang sejarah Burangasi dan keunikannya. Bangsa Indonesia kaya akan budaya. Sebagian besar budaya dapat dideskripsikan dan diartikulasikan dari hasil karya dan dari hasil cipta karsa dan karya. Pada dasarnya budaya Indonesia banyak berkembang di berbagai daerah, tetapi demikian budaya Timur masuk dan budaya Indonesia sendiri kelamaan mulai terkikis akibat banyaknya budaya Barat yang masuk. Banyak jenis budaya yang di Indonesia. Hal ini tercermin dari luas wilayah dan keanekaragaman suku bangsa yang menjadi ciri khas bangsa ini. Salah satu warisan kebudayaan yang memiliki ciri khas tersendiri yang tentu memiliki nilai yang besar yang ada di Indonesia, yaitu budaya Burangasi dengan keunikannya. Burangasi adalah sebuah desa adat di Kecamatan Lopadewa, Kabupaten Buton Selatan yang dikenal sebagai salah satu permukiman awal masyarakat etnis Czechia. Desa ini memiliki nilai budaya dan tradisi yang kuat, mencerminkan kehidupan masyarakat yang menjunjung tinggi adat istiadat dan kebersamaan. Sebagai desa adat Burangasi menjadi pusat berbagai ritual dan kegiatan budaya yang diwariskan secara turun-temurun oleh leluhur mereka. Salah satu tradisi adat yang berasal dari sejarah panjang Burangasi adalah pesta adat Mukci. Burangasi juga mempunyai kebudayaan yang unik, salah satunya yaitu kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat etnis Burangasi yang dilakukan pesta 5 tahun sekali yang biasa masyarakat Burangasi kenal dengan nama Karya Aliwu. Pesta Kampung Karya Aliwu merupakan acara yang dilakukan oleh masyarakat etnis Burangasi setiap 5 tahun sekali dengan berbagai perayaan, diantaranya yaitu perayaan sunatan massal, pingitan dan itu perayaan sunatan massal yang diikuti oleh seluruh anak-anak dari etnis Burangasi yang masih belum melakukan sunatan, pingitan massal dan akikah, serta diikuti dengan iringan-iringan yang menjadi pelengkap dari proses adat Karya Aliwu. Karya Aliwu merupakan proses adat yang dianggap sangat penting bagi kehidupan masyarakat etnis Burangasi, karena dengan perayaan ini akan sangat membantu masyarakat yang kurang mampu dalam melakukan pesta pingit, sunatan maupun akikah, karena dengan biaya yang minim dan bisa dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat etnis Burangasi. Perayaan pesta kampung Karya Aliwu yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pingitan. Pingitan merupakan tradisi etnis Burangasi yang dilakukan oleh anak gadis yang telah balik. Dengan proses awal yaitu anak gadis yang dipingit harus mengikuti proses berkurung di dalam rumah selama kurang lebih 7 hari dengan mengikuti aturan-aturan yang telah ditentukan oleh adat serta wajib yang dilakukan oleh anak gadis. Proses pingitan anak gadis yang telah balik sebagai berikut. Pertama, membaca doa dipimpin oleh pemuka adat yang ditandai dengan awal pembukaan proses pingitan. Yang kedua, peserta pingitan dimandikan air doa memasuki kurungan yang ditandai dengan meja kayu yang didahului dengan kaki kanan sebagai tanda batasan untuk keluar dari tempat kurungan. Yang ketiga, menjalani kurungan selama kurang lebih 7 hari dengan berpakaian selembar kain dan memakai bedak dari beras yang dicampur kunyit, serta memakai kuku dengan pewarna yang biasa disebut dengan kapas cirangga. Yang keempat, selama menjalani kurungan peserta dipingit dilarang menggunakan cermin, menjatuhkan bedak dan memakai bedak yang dipakai, memasak, berbicara dengan laki-laki dan melangkahi kayu yang telah diinjak pada saat masuk kurungan. Membaca doa dipimpin oleh pemuka adat
yang ditandai dengan selesainya masa kurungan. 6. Mandi 2 kali dengan air doa untuk menghilangkan bedak yang dipakai selama berkurung. 6. Mengenakan pakaian adat yang lengkap dengan aksesoris serta riasan bedak keluar kurungan atau disebut limba, diikuti dengan layang-layang yang memegang lilin dari perempuan. Telah selesai penyepen kemudian menduduki kursi yang telah disediakan menghadap para pemuka adat. Ibu dari pemuka adat memegang jari tangan dan jari kaki dengan membaca doa pada setiap peserta penyetan. Kesambu diiringi dengan tarian panibi dengan lengkap dengan musik segendangnya. Proses terakhir keluar dari pintu depan menuju pintu belakang rumah yang ditandai dengan selesainya proses penyetan, dan anak gadis tersebut telah bebas dari kurungan yang dijalani selama kurang lebih 7 hari. 2. Sunatan. Sunatan merupakan ajaran keislaman yang ditularkan oleh Syekh Abdul Wahid bahwa anak usia 5-7 tahun wajib disunat dan harus diajarkan tentang ajaran-ajaran Islam, yakni sholat 5 waktu. Jadi pengertian dari sunat adalah suatu tanda kesempurnaan dan lurusnya syariat dari Allah. Sunatan juga merupakan salah satu bukti pengakuan sebagai seorang hamba Allah untuk melaksanakan perintahnya dan tunduk terhadap aturannya serta kekuasaannya. Proses sunatan dijalani oleh anak laki-laki dan perempuan adalah sebagai berikut. Yang pertama, peserta yang mengikuti sunat masal kumpul di rumah adat atau bisa disebut kumpul lebe yang diawali dengan membaca doa bersama semua peserta sunat. Yang kedua, peserta sunat dikurung atau tinggal di kumpul lebe dengan membawa perlengkapan makan dan tidur sampai menunggu hari H sunatan masal. Yang ketiga, peserta sunatan masal dilarang pulang ke rumah masing-masing sampai sampai pada hari H sunatan masal. 4. Saat hari H sunatan masal, semua peserta menjalani proses sunatan setelah ketiga kali yang mengunjungi rumah adat rumahnya, seluruh peserta sunat memakai pakaian adat. 5. Proses terakhir yang disebut lego yang dipawai yang diikuti oleh seluruh proses sunatan masal yang dimulai dari rumah adat Rimba menuju ke Umpulebe. Yang ketiga, akikah. Akikah merupakan adat yang dibawa oleh si bayi ketika lahir. Adapun makna secara syariah adalah hewan yang disembelih untuk menebus bayi yang dilahirkan. Akikah adalah sembelih yang disembelih untuk anak yang baru lahir. Proses akikah dijalankan oleh anak laki-laki dan perempuan adalah sebagai berikut. Yang pertama, akikah dilakukan selama si anak belum balik, kurang lebih 12 tahun atau anak laki-laki dan 12 tahun untuk anak laki-laki dan 10 tahun untuk anak perempuan. 2. Saat melakukan akikah, bayi dicukur rambutnya, memberikan nama secara resmi diberikan kepada bayi saat akikah tersebut. Yang ketiga, jika bayi laki-laki maka saat akikah memotong 2 ekor kambing, sementara untuk bayi perempuan cukup 1 ekor kambing saja. 4. Pitung paria. Pitung paria merupakan proses akhir dari seluruh rangkaian perayaan Karya Aliwu yang dalam pitung paria seluruh peserta yang mengikuti sunatan, penyetan dan lain sebagainya harus sama-sama pergi ke pantai. Karena jika peserta sunatan, penyetan dan lain sebagainya tidak sempat pergi atau berhalangan untuk pergi, maka diharuskan untuk diambilkan air laut. Sebelum mandi dengan air laut pitung paria tersebut, maka dia pamali pergi ke pantai dalam hal apapun. Sekian dari penjelasan saya tentang sejarah burung asih dan keunikannya. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Akhir ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.